Halo, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai fintech encourages the growth of Indonesia's economy ecosystem di acaranya Sagara X Leaders. Kali ini kita akan berbicara diskusi dengan CTO-nya Coinworks dan co-founder dari Eastpay. Oke, berhubung kita sambil menunggu dari Mas Pak Tim dan Pak Jos, mungkin aku akan mengulik sedikit mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai apa fintech itu didorong untuk memajukan ekosistem ekonomi di Indonesia. Jadi untuk fintech sendiri di sini didukung oleh OJK dan BI untuk mendorong perekonomian ekosistem di Indonesia. Oke. Nah, sambil kita tunggu dari Pak Jos dan Pak Tim untuk bergabung di Sagara X Leaders kita kali ini. Oke. Dari Pak Tim sendiri, ini kita akan menunggu Pak Jos untuk gabung di acara Sagara X Leaders kita. Halo, Halo selamat Mbak, selamat sore kabar? Pak Tim. Sore. Halo, sore. Gimana kabarnya Pak Tim? Baik, sejauh ini masih sibuk dengan Oh, pekerjaan juga. oke, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat-sehat. Oh, oke. Dari Pak Tim sendiri, ini kebetulan Pak Tim itu sudah punya experience sebanyak 15 tahun ya Pak. 15 Betul, tahun di bidang trading, finance, dan digital payment. Betul ya Pak? betul. Oh, oke. Berarti memang sebelumnya dari awal terjun ke dunia finance dan digital payment itu memang dari Pak Tim sendiri sudah relate ya Pak sama dengan kondisi pekerjaan yang sekarang sebagai CTO di Coinworks. Iya, Ya Pak? betul. Memang awalnya kan sebenarnya saya lebih fokus sebenarnya ke teknologi gitu ya. Tapi ternyata Oke. eh, lebih banyak terjun justru di industri, yaitu mulai dari stock exchange, terus kemudian juga payment, terus ya terakhir sekarang justru di fintech gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Oke, kita sambil menunggu Pak Jos ya Pak. Yap. Oke, sebentar. Oke. Halo, Halo, Pak Jo. kabar. Ya, selamat sore. Halo, sore Sore. Pak Jo. Halo Pak Tim. Halo Pak, apa kabar? Salam kenal. Baik-baik. Salam kenal.
Oke, berhubung Pak Jos juga sudah di room yang sama dengan kita, mungkin dari Pak Jos sendiri, sebelumnya Pak Tim dan Pak Jos, perkenalkan, namaku Mutiara, aku dari digital marketingnya Sagara Technology, yang hari ini akan menjadi host di acara Sagara X Leaders hari ini. Berhubung Oh, kita Mutiara. akan, halo Iya, Pak. iya, ya, silakan. Ya, berhubung kita akan membahas mengenai pertumbuhan fintech untuk ekosistem ekonomi di Indonesia, mungkin aku akan membahas mengenai latar belakang dari Pak Jos sendiri. Dulu Pak Jos ini lulusan dari Universitas Pelita Harapan ya Pak? Ya, Oke, dulu dia jurusan itu di bidang sistem informasi ya Pak? ya, masih sesuai jalurnya sekarang saya urusannya. Oke, oke. Berarti sama juga dengan Pak Tim ya, Pak. Bapak juga masih relate dengan pekerjaan yang sekarang ya, Pak. Ya, betul. Oke, oke. Berarti memang kedua narasumber kita kali ini memang sama-sama di pendidikan yang memang relate dulunya di bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, aku mau tanya-tanya sedikit nih mengenai kemajuan dari masing-masing perusahaan dari Coinworks dan dari eSpace sendiri. Kira-kira awalnya tuh dari Pak Jos dan Pak Tim sendiri, kira-kira gimana tuh awalnya bisa menjadi co-founder dan CTO dari Coinworks ataupun dari eSpace sendiri? Mungkin dari Pak Tim dulu, mungkin bisa dijawab Pak. Oke, perkenalkan nama saya Timotius Rinaldo, saya biasa dipanggilnya Tim. Saya di Coinworks itu sebagai Chief of Technology. Coinworks sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 2015. Lalu kemudian saya bergabung sebagai CTO itu di tahun 2018 untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologinya. Jadi awal masuknya tuh lebih tertarik sebenarnya pada sisi teknologinya. Namun kan kalau kita mau bangun teknologi dalam satu company, kita juga harus belajar dan paham bisnisnya. Jadi bisnisnya apa, tujuannya, terus kemudian kita bangun solusinya. Nah di situ jadi sebagai awal ketertarikan saya juga dengan dunia finansial khususnya. Gitu. Jadi teknologinya dulu, saya kalau dari sisi saya lebih tertarik dari teknologinya dulu, tetapi sekarang ya jadi finansial dan teknologi, which is ya fintech-nya itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Mbak Mutiara. Oke, oke. Siap, Pak. Mungkin dari Pak Jos, gimana, Pak? Ya, mungkin kalau dari background saya, kuliahnya dulu informatika ya. Jadi waktu berjalan, sebenarnya kita udah mulai menjalankan usaha di industri teknologi itu dari 2006 ya kan, cuman kala itu kita masih fokus di banking gitu. Jadi fokus di banking maksudnya kita kan ada satu company yang memberikan solusi untuk pengadaan channel-channel atau sistem pembayaran di bank-bank nasional gitu kan. Nah, kemudian kita melihat pada tahun 2013-2014 itu terjadi e-commerce booming ya. Jadi semuanya mulai online. Kemudian kita juga sudah mulai maksudnya infrastruktur internet ya. Populasi internet juga sudah mulai bagus. Jadi kita mulai menjalankan membuat perusahaan lagi namanya PT Pembayaran Kita Sukses. Nah, tapi mereknya yang terkenal namanya SP Payment Gateway gitu kan. Nah, jadi mulainya mirip-mirip dengan Coinworks di tahun 2013, 14, 15 itu kita sudah mulai gerak payment gateway. Jadi gateway ini kan yang menghubungkan antara merchant dengan bank ya. Bank sih. Banyak juga channel-channel pembayaran, misalnya e-money, kemudian juga macam fitur lending seperti itu. Jadi kita fokus di situ karena kita kan harus bikin perusahaan satu lagi karena kan perusahaan ini harus fokus ya. Jadi kita juga sudah
memiliki izin bagi payment di tahun 2018 kemarin. Seperti itu. Oh, oke oke. Berarti memang kurang lebih sama lah ya, dimulainya itu di tahun 2013-an ya. Sebenarnya Ya, sama itu sih, Sagara sendiri juga berdirinya itu di tahun 2014 juga. Nah, Sagara sendiri itu didirikan sama CEO-nya langsung dari Mas Adi Aryansyah. Dia selaku CEO dari Sagara berkeinginan untuk bikin perusahaan dari software development industry gitu. Nah, dari Coinworks sendiri sama eSpace sendiri kan ini sama-sama fintech ya, sama-sama apa namanya industri yang bergerak di bidang fintech. Nah, kalau dari Coinworks sendiri itu kan lebih ke peer-to-peer lending ya Pak Tim ya. Betul. Nah, kalau dari peer-to-peer lending sendiri, perkembangan fintech-nya saat ini gimana nih Pak? Apakah lagi berpengaruh positif atau ada negatifnya juga Pak? Eh, hmm, Kalau saya selalu melihat ya bahwa perkembangan fintech, kemudian dengan adanya kemajuan teknologi itu, yang saya selalu lihat adalah banyak dampak positifnya. Tapi memang harus juga disertakan dengan edukasi terhadap usernya, terhadap penggunanya, dan juga regulasi dari lembaga berwenang. Jadi saya melihat uh, lebih banyak positifnya gitu. Mungkin kalau ada case negatif itu sebenarnya hanya uh, bentuk apa ya, penyalahgunaan yang which is sebenarnya juga banyak terjadi di industri lain gitu ya. Jadi tapi saya lebih banyak melihat sebenarnya dari sisi positifnya sih gitu. Oh, oke oke. Berarti memang kalau misalkan banyak yang menyalahgunaan gitu, memang resikonya juga maksudnya nggak terlalu besar lah ya Pak. Betul. Ya, gitu ya Pak. Oh, oke oke. Kalau dari eSpace sendiri gimana Pak Jos mengenai perkembangan fintech di bidang payment gateway ya kalau dari eSpace sendiri? ya. Nah, ini kalau kita lihat ya antara SPay Payment Gateway dan Coinworks, pengawasnya ini beda nih. Coinworks lebih ke diawasi OJK, kemudian kalau kita SPay Payment Gateway diawasi oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia ini mengawasi sistem pembayaran, gitu ya. Nah, kalau dari sistem pembayaran sendiri, teman-temannya kita yang diawasi di Bank Indonesia itu biasanya yang bidang usahanya e-money, ya kan, uang elektronik ya, kemudian juga transfer dana, gitu ya. Nah, saya lihat sih regulator khususnya Bank Indonesia itu cukup serius sehingga belakangan juga sudah yang baru-baru ini juga sudah ada namanya blueprint, ya kan, blueprint sistem pembayaran 2025. Artinya sampai 2025 itu akan dikembangkan regulasi-regulasi yang lebih friendly ya. Nah, kalau di kita sendiri memang gateway ada PBI yang baru, yaitu PBI nomor, saya masih nyontek ya kan, PBI nomor 22 22/23 ya kan. Jadi sebenarnya itu mensimplify. Jadi dia bikin ada 3 kategori ya. Jadi bundling gitu ya. Nah, kita payment gateway di kategori 2 gitu kan. Jadi ya tentunya ada beberapa hal yang mesti kita comply lagi dengan PBI ya kan. Apa namanya, supaya menjadi lebih apa namanya jadi comply kan dengan aturan-aturan tersebut gitu. Oh, oke oke. Berarti kalau yang saya tangkap dari Pak Tim dan Pak Jos, kalau Coinworks itu lebih ke ini ya Pak, lebih kalau dari Coinworks sendiri lebih untuk membantu UMKM ya Pak. Ya, memang kita ada salah satunya saat ini ya memang fokus kita juga membantu pendanaan untuk UMKM gitu ya. Oh, oke oke. Kalau misalkan dari eSpace sendiri itu biasanya kerjasamanya dengan e-commerce atau beberapa perusahaan berbeda Pak?
Kalau payment gateway sendiri, mungkin kalau diri teman-teman yang secara umum namanya itu tidak terlalu dikenal semeriah misalnya OVO, GoPay, Dana gitu ya. Karena yang namanya payment gateway itu kita berada di level infrastruktur, Bu. Jadi yang menghubungkan antara di itu merchant dengan bank atau apa namanya channel-channel atau instrumen pembayaran lainnya. Nah, jadi kita itu tujuannya payment gateway itu mempermudah. Jadi apa sih yang menjadi fokus di kita ya kan, sebetulnya bukan hanya e-commerce ya kan, tapi juga yang namanya bisnis, mulai dari bisnis korporasi ya kan, korporasi besar B2B ya kan, dan juga misalnya apa namanya, kalau B2B itu kan contohnya ada prinsipal distributor ya kan, retail gitu kan, bagaimana bisnis itu jualan ke bisnis lain, misalnya dari distributor apa namanya atau dari prinsipal, misalnya dari consumer good ada satu merek itu, dia kan pasti distribusi barangnya ke distributor. Nah, kita pembayarannya bisa kita handle dari situ, tagihan-tagihannya gitu kan. Dan juga kita bekerjasama juga dengan bank, dan juga ada teman-teman dari peer untuk bisa melakukan financing gitu kan. Kalau misalnya distributornya butuh uang ya kan, dia sudah tempo ya kan, pembayarannya nggak harus dari bironya dia, tapi juga bisa dari fasilitas yang sudah disediakan oleh bank. Kemudian kalau kita lihat ke level lebih rendah lagi, lebih yang lebih banyak, tapi apa namanya nominalnya lebih kecil, itu lebih ke UKM ya, UKM atau UMKM, itu juga kita menyediakan channel pembayaran yang murah dan juga simple ya. Jadi misalnya UKM ini juga punya tagihan juga ya kan, buat pelanggan-pelanggannya gitu kan. Nah, kita bisa menyediakan fitur seperti payment link gitu kan. Payment link itu nanti mereka bisa mengirimkan tagihan dalam bentuk link, tinggal bayar di satu ya kan. Nah, jadi dari sisi korporasi dan UMKM ini juga tidak akan ribet melakukan rekonsiliasi, maksudnya ada uang masuk ini tagihannya siapa ya gitu kan. Jadi otomatis bisa kita sediakan laporan untuk apa namanya matching rekonsiliasi. Nah, kemudian juga di area B2C ya kan, B2C itu bisa consumer, kita menyediakan platform sehingga nanti yang namanya bisnis ini ya kan bisa melakukan tagihan langsung ke konsumen, misalnya tagihan keamanan ya kan, atau tagihan sekolah ya kan. Kita bisa aggregate ya kan, channel pembayarannya macam-macam dari Pay, OVO, Dana, kemudian juga melalui VA kita bisa connect ke 12 bank ya kan, kartu kredit, dan juga kembali lagi ke teman-teman yang ada di fintech ya kan, fintech lending untuk bisa dilakukan pencairan melalui fasilitas yang mudah diberikan. Dan juga untuk apa namanya G2P, government to person, misalnya untuk pembayaran retribusi, pajak dan lain-lain. Jadi sebenarnya intinya kita memberikan kemudahan bagi teman-teman yang ingin menerima pembayaran. Oh, oke. Berarti memang kalau dari eSpay sendiri mencangkup ruang lingkup company-nya juga beberapa corporate, beberapa ada juga yang UMKM gitu ya, Pak Jos ya? Oke. Kalau dari Coinworks sendiri nih Pak Tim, kan kalau dari Coinworks sendiri lebih ke fokus ke UMKM gitu ya, untuk meningkatkan perkembangan UMKM yang ada di Indonesia juga. Nah, itu kira-kira apa sih Pak Tim yang bisa membuat mereka tuh merasa terbantu dengan Coinworks ini? Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi yang kami ingin bantu itu sebenarnya tidak hanya UMKM ya. Jadi maksudnya ada juga, karena dari berbagai produk kami kan ada juga koin bisnis, kemudian ada juga koin gaji gitu ya. Jadi nggak hanya UMKM, tapi juga untuk semua pelaku bisnis yang memang membutuhkan pembiayaan gitu ya. Terus kemudian karena kami juga peer-to-peer, jadi kami juga punya pengguna yang bertindak sebagai investor. Jadi kan ada dua tuh, ada borrower dan ada investor. Nah, di sisi kami sendiri yang apa sih yang kami jalani itu adalah ya satu, kami mencoba selalu membantu untuk
memberikan akses finansial yang mudah dan aman tentunya, dan untuk memenuhi juga kebutuhan pembiayaan gitu ya. Jadi secara seamless dan contactless gitu. Jadi apalagi di zaman seperti ini gitu. Jadi seamless dan contactless itu salah satu yang cukup penting ketika kami memberikan akses finansial. Juga terus kemudian yang kedua adalah memang kami memberikan pinjaman yang produktif bagi UMKM gitu ya. Tentu hal ini juga ditunjang dengan bahwa kelengkapan informasi yang kami verifikasi juga secara digital. Jadi juga nggak sembarangan gitu, karena tetap harus ada risk dan fraud manajemennya gitu. Jadi kami di Coinworks itu saat ini dengan seluruh produk dan inovasi kami juga berusaha untuk mendampingi pelaku bisnis UMKM juga yang mungkin mengalami kesulitan juga karena kan lagi ada perubahan ekonomi seperti sekarang dan sebagainya, dan juga kami juga terus berupaya melindungi pengguna kami gitu ya. Jadi meyakinkan bahwa dana yang ada di Coinworks itu tetap aman, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Berarti memang membantu nggak hanya UMKM aja ya Pak, beberapa pelaku bisnis lainnya juga terbantu oleh Coinworks juga. Oke. Untuk Pak Tim dan Pak Jos, selaku fintech industri ini kan adanya dorongan dari BI ataupun OJK ataupun dari tadi Pak Jos bilang dari BI sendiri, apa sih peran perusahaan fintech yang Anda jalani berdua gitu? Jadi setelah dapat dipercaya oleh OJK, BI dan BI, itu peran kalian untuk mendorong ekonomi sistem di Indonesia itu gimana? Mungkin dari Pak Jos dulu nih. Oke. Kalau dari pemerintah itu kan intinya adalah membangun masyarakat, kan, membangun ekonomi masyarakat. Dan kalau di Indonesia kan sebenarnya kekuatannya adalah di mikro, ya kan, menengah dan kecil gitu kan. Nah tentunya harapannya dari regulator Bank Indonesia adalah bagaimana kita bisa membuat masyarakat ini lebih literasi keuangan, gitu kan. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya populasi rekening bank di Indonesia ini juga belum banyak masyarakatnya ya, masih mungkin sekitar 50% or less gitu kan. Jadi belum banyak yang bisa disentuh dengan bank. Alasannya sih banyak ya, memang sengaja ada kan nggak mau bikin rekening walaupun bank ada di sebelahnya gitu kan. Karena mungkin kesannya apa ribet dan lain-lain gitu kan. Karena bank memang highly regulated, makanya ada namanya teman-teman yang main di fintech pinjam meminjam gitu, karena prosedurnya lebih streamline gitu kan. Nah kemudian yang kedua, pemerintah itu membuka selebar-lebarnya supaya fintech ini bisa kontribusi, tapi di sisi lain juga pemerintah akan melihat sisi perlindungan konsumennya. Perlindungan konsumen itu ya dalam arti kata nomor satu adalah keamanan dananya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan data pribadinya, gitu kan. Dan juga mungkin kalau di OJK ya ada istilahnya yang terdaftar, kemudian terizin, kemudian juga ada juga yang belakangan ini mungkin 2 tahun lalu dibuatkan namanya OJK IKD itu istilahnya. Jadi untuk yang inovasi keuangan digital, ya kan. Nah jadi fintech itu kan kreatif ya. Ada yang namanya peer-to-peer lending, ada yang namanya fintech lending, yang dananya pakai punya dia sendiri, dipinjamkan. Ada juga yang kredit, gitu kan. Apalagi nanti yang namanya era open banking, ya kan. Open banking itu kan membuka dirinya sehingga fintech itu bisa langsung ke sistemnya bank, gitu kan. Jadi dari aplikasinya Coinworks mungkin bisa langsung lihat
rekening di mana, kemudian dia kalau misalnya sebagai vendor dia bisa otomatis biayai dari rekening bank ditarik ke apa namanya ke platformnya Coinworks kan tanpa harus ke affiliate gitu ya Pak ya. Nah jadi sebetulnya dukungan pemerintah ini sangat-sangat besar ya kan. Nah sekarang kembali lagi kreativitas dari apa namanya kita yang bermain di era di layer solusi gitu kan. Nah solusi apa yang lebih matching dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mudah tapi lebih aman dan nyaman. Gitu. Oh, oke. Siap. Kalau dari Pak Tim sendiri gimana, Pak? Oke, jadi kalau dengan adanya pertumbuhan ekonomi juga yang memang disupport juga oleh OJK dan BI, mungkin yang saya bilang bahwa peran kami di fintech, terutama di Coinworks itu adalah satu yang jelas pasti menuruti apa yang menjadi peraturan dari regulasi gitu ya, karena dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang gitu untuk memastikan keamanan data pengguna, memastikan juga dari sisi compliance dan sebagainya. Lalu kemudian kami juga membuka karena sekarang dengan adanya fintech ini kita juga bisa menjangkau lebih banyak konsumen gitu ya. Jadi dengan adanya akses internet dan sebagainya, jadi bisa layanan tersebut bisa dijangkau oleh penduduk yang tinggal di luar perkotaan juga. Gitu. Dan kemudian kami juga menyediakan memang platform supaya kegiatan yang berkaitan dengan keuangan itu juga menjadi lebih mudah dilakukan gitu. Dan kemudian yang tidak ketinggalan adalah melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Itu yang kami juga mensupport pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi gitu, Mbak Mutiara. Oh, oke Pak. Lalu untuk kedepannya kira-kira ada nggak sih Pak Tim dan Pak Jos kerjasama antar industri fintech yang memang spesialis ke bagian misalkan peer-to-peer lending, terus juga mungkin ada ke payment gateway, itu ada nggak sih antara kerjasama mereka gitu? Untuk Pak Tim mungkin dulu. Oke, jadi saya rasa ada ya, karena gini, Coinworks sendiri itu kan merupakan anggota dari Fintech Indonesia, gitu ya. Jadi kalau dilihat di websitenya Fintech Indonesia itu bahwa secara resmi mereka ditunjuk OJK sebagai asosiasi penyelenggara inovasi keuangan digital nih. Nah, ini kalau saya nggak salah ini berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Jadi di Avtech sendiri itu kan ada lebih dari 350 anggota, which is ada fintech, ada institusi keuangan. Jadi saya yakin bahwa memang ada kerjasama itu, dan kerjasama itu juga sangat penting untuk membangun ekonomi digital di Indonesia. Gitu. Oke. Dari Pak Jas sendiri gimana Pak? Kerjasama antar fintech itu memang sangat diperlukan ya, dan di-encourage oleh OJK, oleh BI gitu kan. Nah, salah satu contohnya kebetulan juga di kita ada di OJK juga ya kan, inovasi keuangan digital, karena kita salah satunya ada solusi yang namanya eKYC kan, atau electronic KYC, dan termasuk juga yang CDD atau customer due diligence gitu. Nah, apa sih kerjasama yang bisa dilakukan gitu kan? Di eKYC ini kan kita juga kerjasama juga dengan Dukcapil loh gitu kan. Kemudian kita juga punya sanction list, kemudian ada list yang akan digunakan untuk fintech ini melakukan onboarding atau memasukkan customer ke dalam sistemnya. Nah, semua itu kan kalau digarap sendiri oleh satu fintech akan menjadi effort besar. Makanya yang dinamakan kerjasama itu kita bisa saling
menggunakan platform kita bisa bantu kan. Nah, contohnya di payment gateway sendiri kita kan juga sudah terkoneksi dengan beberapa teknologi sehingga kita bisa bantu untuk dispose dananya gitu kan, sehingga apa namanya streamline atau experience dari customer ini menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi ya memang itu sangat disarankan. Nah kemudian untuk kerjasama seperti ini kan sebenarnya kalau dari OJKB itu kan ujungnya harus izin, harus permisi gitu kan. Nah kendalanya mungkin tapi udah mulai senyum-senyum ya, kendalanya kita surat minta izin gitu. Jawabnya juga nanti mungkin sebulan lebih gitu kan. Ya mungkin kalau dari sisi regulasi mungkin harus bisa dipermudah juga supaya kerjasama ini bisa jadi lebih erat gitu kan. Mungkin juga kerjasama antar lembaga ya, kerjasama antar lembaga. Mungkin kalau dari Coinworks ya kan, oh itu kalau mau KYC data mesti ke Dukcapil gitu. Nah mungkin Pak Tim Beduk Capil balikin tanya mana surat rekomendasi dari OJK gitu kan, balik lagi. Nah jadi kan lama gitu kan, mutar-muter gitu kan. Nah jadi apa namanya harapannya juga pemerintah juga mendorong mengkonsolidasikan supaya mudah kita ini gitu. Oke, berarti harapannya untuk kedepannya mungkin pemerintah bisa ada regulasi untuk mengintegrated fintech-fintech di Indonesia gitu ya Pak? Iya. Iya, oke. Untuk kemarin nih Pak, selama pandemi COVID-19 dari bulan Maret 2019 itu gimana tuh untuk di Coinworks sendiri atau di Space sendiri itu apa membawa pengaruh yang positif atau negatif? Mungkin dari Pak Tim dulu. Oke, jadi menyikapi di tengah pandemi gitu ya, jadi memang ada beberapa yang kita harus lakukan juga di Coinworks gitu ya. Jadi gini, secara modal untuk tujuan bisnisnya beberapa tahun ke depan Coinworks memiliki modal yang cukup. Tapi kan kita tetap juga harus mengatur supaya bisa dipergunakan secara efektif, secara efisien. Jadi ya itu yang kami lakukan pasti ada prioritas, terus kemudian juga kami memanfaatkan beberapa cara digital untuk pemasaran dan edukasi juga. Terus kemudian juga melakukan beberapa, kalau di kami karena juga berhubungan dengan pembiayaan dan pendanaan juga beberapa mitigasi resiko ya. Jadi ada adjustment juga terhadap risk profile kami gitu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini juga. Terus kemudian juga proses credit scoring itu juga lebih diperketat juga untuk berusaha menghindari industri yang mungkin ada dampak langsung dengan adanya pandemi gitu. Tapi kami juga melakukan ekstra mitigasi nih. Ada phone interview, kemudian ada live video call gitu yang kalau diperlukan untuk jadi mengetahui strategi bisnis yang akan dijalankan selama pandemi gitu. Nah, kemudian juga kami juga ya menjalin kerjasama lah dengan beberapa ekosistem yang digital dari UMKM supaya kami bisa dapat data yang lebih akurat gitu ya. Dan juga ya mengikuti apa yang dianjurkan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga OJK, terutama terkait dengan relaksasi pembayaran gitu ya. Nah jadi itu beberapa hal yang kami memang harus lakukan di tengah-tengah pandemi saat ini sih, gitu, Mbak Mutiara. Oke Pak Tim. Kalau dari eSpace sendiri gimana tuh Pak Jos selama COVID-19? Iya, seperti yang dijelaskan Pak Tim, sebenarnya ada industri yang terpukul, ada industri yang tidak terpukul, gitu kan. Nah, tentunya kita di tengah-tengah sebagai payment gateway, industri yang terpukul ini ya transaksinya merosot ya, misalnya airlines dulu sempat merosot sampai dengan hanya 20%, ya kan, karena totalnya nggak boleh terbang sama sekali, gitu kan. Nah, apalagi hotel gitu kan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 ini udah recover,
mungkin sekitar 50%, ya kan 45, 50, kemudian 60%. Nah, di lain sisi, ya kan, tentunya juga di industri lain transaksinya in general meningkat, ya kan? Kenapa meningkat? Sebenarnya karena behavior orang itu dipaksa untuk bayar secara online, gitu ya. Contohnya saja yang bisnis B2B ini tadi saya sebutkan, bagaimana kalau distributor antar barang ke toko-toko retail, gitu kan. Nah, tagihnya udah mengurangi yang namanya hitung-hitung uang tunai, gitu kan. Jadi yang dulunya dibayar segeblok pakai uang, terus kemudian pasarnya ngitungin lagi. Nah, itu kan sekarang orang kalau pegang uang itu ada gini-gini ya, nggak dikekep gitu kan, takut kena virus, gitu kan. Nah, jadi mereka prefernya udah mulai online, ya kan. Nah, kita juga melayani pembayaran juga untuk apa namanya ASDP itu kan penyeberangan kapal feri gitu kan. Nah, itu pun juga semuanya sudah diarahkan ke online, yang tadinya loketnya dibuka full, orang sedang ngantri, nggak distancingnya kurang, ada kerumunan. Nah, sekarang sudah mulai dialihkan sudah pakai aplikasi. Nah, kemudian bayarnya juga bisa pakai berbagai macam opsi pembayaran yang kita sediakan tadi. Nah, jadi in general sebenarnya literasi digital itu mau nggak mau orang akan belajar gara-gara dipaksa dengan situasi seperti ini, gitu kan. Kalau kita lihat statistiknya aja tahun 2021 kemarin dihitung di Januari itu pengguna internet itu naik ya 15%, gitu kan. Ya di rumah juga terpaksa harus pakai internet karena kerjanya juga secara online, gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau dari hal digital, dari hal apa namanya literasi digital, ekonomi digital itu menjadi hal yang berkembang, gitu kan. Tapi kalau secara global ya memang ya belum ya, karena itu kan cuma shifting ya, yang dari non digital masuk ke dalam digital, gitu kan. Sedangkan ekonomi secara global sendiri kan memang masih tertekan, gitu ya. Oh, oke. Berarti mungkin nanti ke depannya ya mungkin bisa pulih kembali nih ya dari COVID-19 ini, COVID-19. Lalu mungkin kalau misalkan dari Pak Tim ataupun dari Pak Jo sendiri, kira-kira ada nggak sih target untuk ke depannya dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan gitu untuk memulihkan perekonomian ekosistem di Indonesia nih dari fintech sendiri? Mungkin dari Pak Tim dulu. Untuk memulihkan ya, mungkin dari sisi kami sih yang jelas kami terus pasti berperan aktif membantu pemerintah juga di dalam pemulihan ekonomi, juga pasti kami juga melakukan inovasi dalam produk dan teknologi juga, sehingga juga semakin bisa memperluas akses bagi yang membutuhkan, terutama para pelaku-pelaku bisnis. Kemudian juga ya mungkin juga mengedukasi ya, jadi untuk memastikan juga para pengguna, para peminjam juga semakin tahu bahwa oh ya mereka mempunyai akses melalui fintech untuk pendanaan, untuk pembiayaan bisnis mereka, untuk supaya mereka bisa lebih cepat pulih lagi dalam dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Karena kan memang kalau dari kami fintech itu yaitu kemudahan, kecepatan gitu ya, dan jadi di situ kami berinovasi, teknologi pasti, produk pasti untuk ya itu, untuk para pelaku bisnis supaya mereka bisa lebih bangkitnya bisa lebih cepat lah gitu dalam 1-2 tahun ke depan. Itu sih Mbak. Oke. Siapa? Kalau dari ISPE gimana Pak Jos? Kita yakin ekonomi akan pulih, gitu kan. Tapi pulihnya itu akan pulih dengan new lifestyle ya, dengan gaya yang baru nih, ya kan. Contohnya lah ya kan, sekarang ternyata bisa untuk kita meeting pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai virtual meeting ya. Nah, apakah ketika itu sudah pulih, office space itu masih high demand, gitu kan, di satu kota, gitu kan. Itu kan hal yang banyak dibicarakan orang saat ini, gitu kan.
apakah orang yang sudah nyaman ya kan memakai aplikasi untuk bayar kan balik lagi ke uang tunai gitu kan. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang untuk membantu dan be ready ya ketika ekonominya pulih, yaitu menyediakan solusi yang memang sesuai dengan market gitu kan, sesuai dengan lifestyle orang yang pada saat itu dia sudah picking up kembali ekonominya gitu kan. Contohnya bank sekarang itu sudah mulai masuk yang namanya digital banking, juga rekening ya kan nggak perlu datang ke cabang, dia pakai aplikasi gitu kan, dia punya KTP tinggal foto selfie nengok kiri kanan untuk deteksi liveness ya kan, akhirnya rekening nggak bisa gitu kan. Orang mau apa namanya daftar untuk pinjaman juga bisa langsung dilakukan dari aplikasi dan lain-lain. Nah, kemudian juga interkoneksi antara fintech atau bank dengan regulator ya kan. Di end of the day kan mereka mesti melakukan ya, background checking itu juga data makin dilakukan interkoneksi kan, sehingga mereka juga bisa secara aman melakukan due diligence gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya kan untuk membantu ekonomi pulih ya nomor satu tadi kita menyediakan produk yang sesuai ya kan, kemudian juga kita apa namanya lebih inovasi dan mungkin lebih ngerti ya kan behavior orang masyarakat itu sekarang seperti apa, sehingga mereka juga bisa sangat terbantu gitu kan kalau apa namanya mengembangkan ekonomi dan bisnisnya mereka. Oh, oke. Berarti intinya adalah dari Coinworks dan dari Eastpay untuk bisa tetap mempercayakan kepada pemerintah, khususnya untuk BI, OJK, itu akan terus memberikan inovasi baru ya, Pak Tim dan Pak Jos, untuk kedepannya untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Kira-kira kalau dari Eastpay dan Coinworks sendiri, untuk kedepannya nih, untuk di bagian fintech sendiri itu ada nggak sih peran-peran yang prediksi untuk 5-10 tahun ke depan tuh ada hal-hal teknologi untuk apa ya, memajukan perekonomian Indonesia gitu. Jadi ada nggak sih teknologi barunya gitu untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Mungkin kalau kita lihat ya perkembangan teknologi ini kan multiplikasi ya, antara teknologi satu dan lainnya. Teknologi satu akan mendukung perkembangan teknologi selanjutnya gitu kan. Contohnya ketika semua handphone bisa GPS ya kan, tiba-tiba keluar solusi-solusi seperti apa namanya untuk kayak Gojek atau Grab gitu ya, atau pengiriman barang yang lebih mudah ya kan. Nah, ketika nanti teknologi sudah apa namanya makin canggih, misalnya bisa apa namanya food detection system udah lebih cepat lagi prosesnya, akan muncul teknologi di bidang misalnya apa namanya mendeteksi keberadaan orang di tempat tertentu, atau mungkin verifikasi wajah ketika kita membayar untuk senyum gitu kan. Nah, kita lihat hal-hal seperti ini nih perkembangannya akan pesat gitu kan. Dan mungkin kalau kita ngomong 2 tahun atau 2 tahun ke depan, mungkin apa yang di stage sekarang ini mungkin juga sudah berubah ke arah sana ya kan. Karena kalau kita lihat 2 tahun ke belakang juga hal-hal yang baru sekarang ada di saat ini juga kayaknya belum kepikir 2 tahun ke belakang gitu kan. Jadi kalau prediksinya bagaimana sih exact prediksinya di 5 tahun, 10 tahun, ya mungkin juga yang kita pikirin sekarang juga mungkin nggak kepikir gitu kan. Jadi apa namanya hal yang paling ekstrim sebenarnya contohnya ya kayak orang bisa mendarat di Mars gitu kan. Nah, begitu mendarat di Mars udah kerjaannya mulai aneh-aneh gitu kan, yang nggak kepikir bikin helikopter yang bisa terbang di Mars gitu kan. Nanti siapa tahu tiba-tiba bisa nanam, bisa itu kan. Sebenarnya pada waktu stage sekarang ini kita belum berpikir ya, kayak kita jalan di ibarat jalan di kabut gitu ya. Jalan di kabut itu kita bisa lihat mungkin ke depan gitu kan. Nah,
500 meternya juga nggak kelihatan gitu kan. Tapi paling nggak arahnya itu akan menjadi ke arah teknologi yang sangat sangat canggih gitu kan. Yang paling simpel aja e-tilang gitu kan. E-tilang tuh mungkin kemarin tahun lalu juga udah belum terpikir cepat, sekarang tiba-tiba udah berada di mana-mana mendeteksi platformer gitu kan. Dan nanti selain platformer bisa muka orang dideteksi gitu kan, udah lebih canggih lagi nih. Gitu. Jadi kita juga waspada kalau kira-kira ada kamera atau enggak gitu. Iya ya, benar-benar. Kalau dari Pak Tim gimana Pak? Kalau saya sih selalu percaya ya bahwa pasti teknologi akan berkembang dalam. Maksudnya sekarang aja dari sisi aplikasi itu perkembangannya jauh lah dibanding mungkin 5 atau 10 tahun ke belakang gitu ya. Jadi teknologinya pasti akan berkembang. Hanya yang menjadi challenge adalah satu resource-nya untuk membangun teknologi itu sendiri. Kemudian kedua adalah implementasi. Karena nggak semua yang hebat, yang canggih itu bisa langsung diimplementasi di kehidupan sehari-harinya gitu kan. Lalu yang ketiga adalah yang mungkin akan menjadi challenge adalah regulasi gitu ya. Jadi kan kalau kita tahu juga ada hal-hal yang terkait teknologi juga diatur oleh lembaga berwenang juga gitu. Jadi kalau saya melihat teknologinya berkembang, tapi mungkin tetap kita akan pilih-pilih mana yang memang bisa diimplementasikan, bisa dibangun, dan sesuai dengan regulasi sih, gitu. Oh, oke, mungkin dari Pak Tim dan Pak Jos mungkin udah dapat nih saya intinya. Kalau dari Sagara sendiri, kalau untuk kemajuan teknologi ke depannya nih untuk 1 sampai 2 tahun ke depan kita kan memang bergerak di bidang software development, which is yang kita provide adalah website development, mobile application development, sampai kita baru akan memunculkan fintech solutions-nya juga nih. Jadi dari tadi yang Pak Tim dan Pak Jo sudah utarakan mengenai kayak keamanan data pelanggan, ataupun juga keamanan data beberapa company pelaku bisnis juga. Nah, kita tuh bisa memprovide solusi-solusi itu juga dalam sebuah aplikasi baru dari Sagara sendiri. Nah, itu bisa meliputi peer-to-peer lending, crowdfunding, investment and risk management, payment clearing settlement, sampai ke market agregator. Jadi untuk dari Sagara sendiri ke depannya Sagara punya sebuah software development untuk bisa memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia yang tadi Pak Tim dan Pak Jo sudah utarakan mengenai hal-hal itu, dan mungkin ke depannya kita dari Sagara bisa kerjasama dengan Coinworks ataupun Ispay gitu ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi ke depannya antara Sagara dan Pak Tim dan Pak Jos gitu mungkin. Untuk saat ini sih cukup Pak untuk Sagara X Leaders hari ini. Terima kasih Pak Jos dan Pak Tim yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut acara Sagara X Leaders kali ini. Memang untuk acara Sagara X Leaders ini kita semacam acara serial yang kita memang berbicara sama C-level dari setiap company. Nah, terutama sekarang kita lagi fokus ke fintech industry gitu. Karena kita juga lagi mau memperkenalkan produk software development kita yang untuk fintech solutions industry ini gitu. Oke, Pak Jos dan Pak Tim, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk sharing-sharing juga sama Sagara dan teman-teman yang udah nonton hari ini. Mudah-mudahan kita ke depannya sehat selalu di masa COVID-19 ini. Semoga perekonomian Indonesia cepat pulih. Dan terima kasih untuk Pak Tim dan Pak Jos. Mungkin kita di lain kali bisa kerjasama lagi. Terima kasih Bu Mutiara, terima kasih Pak Tim. Thank you, Pak. Terima kasih. Oke.
Oke Pak, mungkin bisa review aja. iya, Oke. boleh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton di acara Sagara X Leaders. Mudah-mudahan kita bisa ambil positif dan buang negatifnya kalau misalkan di acara Sagara X Leaders ini terdapat kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mengundang beberapa C-level lagi di acara Sagara X Leaders selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.